Shalom adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Al. Pada saat ini kita akan beribadah kembali, kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Bapa yang selalu menyertai kami, supaya kami bisa memuji menyembah Engkau dengan seluruh hidup jiwa raga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan melihat sebuah video untuk membawa kita kepada firman.
hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya,
Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Shalom adik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang video yang kita lihat dari tadi itu. Jadi Kak Al memberi tema tentang judul kita pada saat ini, yaitu mengampuni sesama. Jadi dari cerita tentang Yusuf tadi kita bisa melihat bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Mari kita membaca Kejadian 45 ayat 15. Ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya takut kepadanya, lalu ia meminta kepada saudara-saudaranya untuk mendekat, dan dia berkata supaya saudara-saudaranya jangan bersusah hati dan jangan menyesalinya. Jadi Yusuf mengasihi saudaranya, meskipun perlakuan saudara-saudaranya yang dahulu sangat keji kepadanya, tetapi ia mengampuni kesalahan saudara-saudaranya tersebut. Yusuf melupakan apa yang sudah terjadi. Dia menganggap bahwa ketika saudara-saudaranya itu menjual Yusuf di Mesir, Yusuf berkata bahwa Allah lah yang menyuruh Yusuf untuk mendahului saudara-saudaranya. Ketika di masa yang sulit pada waktu itu, seluruh bangsa kekurangan makanan, dan persediaan makanan pada waktu itu hanya ada di Mesir, karena Yusuf mengartikan mimpi Firaun di mana akan ada 7 tahun orang akan memiliki hasil panen yang baik, dan 7 tahun kemudian akan memiliki hasil panen yang tidak baik. Jadi Yusuf pada saat itu adalah merupakan seorang raja di Mesir. Dia memerintah di Mesir. Yusuf memiliki kuasa di Mesir, tetapi dia baik hati. Dia tidak melakukan hal-hal yang jahat kepada saudara-saudaranya. Dia mengampuni kesalahan saudaranya. Yusuf juga merupakan orang yang baik hati, adik-adik. Dia tidak memiliki dendam terhadap saudara-saudaranya, meskipun pada waktu itu dia berkuasa. Dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk balas dendam terhadap saudara-saudaranya, tetapi dia tidak melakukan hal tersebut karena di dalam hati Yusuf dia mengasihi saudara-saudaranya, dia merindukan saudara-saudaranya. Yusuf juga merindukan saudara-saudaranya, dan ketika Yusuf membuat suatu rencana supaya dia bisa bersama dengan saudara-saudaranya, di mana dia pada waktu itu memberikan suatu gandum, dan di dalam gandum itu dia kasih uang dan juga piala, dan itu terdapat pada karung Benyamin, di mana Benyamin adalah saudara kandung dari Yusuf. Mereka memiliki satu ibu dan satu ayah, meskipun saudara-saudaranya yang lain itu adalah saudaranya juga, tetapi mereka memiliki satu ayah tetapi berbeda ibu. Jadi Yusuf sangat menyayangi adiknya yang sekandung dengannya itu. Dia merencanakan supaya dia bisa bersama dengan Benyamin tersebut, karena dia merindukan saudaranya tersebut. Dia merindukan bukan hanya Benyamin juga, tetapi seluruh saudaranya dia merindukannya. Meskipun saudara-saudaranya itu jahat kepadanya, tetapi Yusuf adalah orang yang baik hati. Jadi dia tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Jadi poin penting yang harus kita ambil, adik-adik, yaitu kita tidak boleh membalas dendam kepada sesama kita. Kita juga belajar bagaimana Tuhan Yesus mengampuni kita, adik-adik. Tuhan Yesus mengampuni kesalahan kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan mengampuni. Dengan apa? Dia mati di kayu salib. Sekarang kita diajarkan supaya kita juga bisa mengampuni. Kita jangan sampai memiliki hati yang keras, hati yang memiliki dendam terhadap sesama. Apapun kesalahan sesama kita, kita pasti bisa mengampuni. Kita harus bisa belajar dari Yusuf ini yang bisa mengampuni saudara-saudaranya. Jadi hanya itu saja firman Tuhan, adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang bagaimana kami bisa mengampuni Tuhan Yesus. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami belajar
untuk bisa mengampuni sesama kami. Kami belajar supaya kami tidak memiliki dendam terhadap sesama kami, Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan, dan kami siap melakukannya, Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.